Selamat hari Minggu Kak Vinta, selamat hari Minggu Bang Niko. Selamat hari Minggu kakak dan abang. Wah kak, aku seneng banget nih bisa berkumpul kembali sama adik-adik yang ada di rumah. Iya, aku juga senang banget Kak Vinta, gak sabar hari ini untuk memuji Tuhan dan beribadah bersama-sama. Kalau gitu kita langsung bangkit berdiri aja yuk kak. Ayo kita berdiri, kita mau memuji Tuhan ya Kak ya. Iya betul banget Kita nih, mau Kak. nyanyi apa nih Kak? Kita mau nyanyi lagu Laskar Kristus dan Aku Pahlawan Kecil. Oke, kalau gitu adik-adik semua berdiri, kita mau nyanyi dengan gerakan Laskar Kristus dan Aku Pahlawan Kecil. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak muah. Saya Laskar Kristus, siap gerak muah. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Kita nyanyikan sekali lagi ya Kak. Oke kak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak muah. Saya Laskar Kristus, siap gerak muah. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Kita mau nyanyi Aku Pahlawan Kecil. Semua pahlawan kecil kita berkumpul. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Yesus pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Yes. Kak, sekarang aku mau nyanyi lagu kesukaan aku nih kak. Wah, apa tuh lagu kesukaannya Kak Seperti Vinta? bintang. Oh, aku tahu dan aku juga suka lagunya. Nah, adik yang di rumah masih bangkit berdiri ya. Yuk kita mau nyanyi dengan lebih bersemangat. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Kita nyanyikan sekali lagi ya Kak ya. Oke kak. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Wah kak, bagus banget
ya lagunya, Kak. Bagus banget Kak Pinta. Supaya anak Tuhan bisa menjadi terang di dunia ini. Betul banget, supaya anak-anak Tuhan jadi terang dan garam, maka harus mengenal Tuhannya dengan baik. Caranya gimana sih Kak? Caranya dengan berdoa. Berdoa, terus apa lagi? Membaca Alkitab. Baca Alkitab, lalu? Dan beribadah kepada Tuhan. Betul banget, tadi 3 cara yang Kakak Pinta sebutin tuh bisa banget untuk kita mengenal Tuhan dengan lebih baik. Nah sekarang adik-adik duduk, kita akan mulai beribadah. Tapi siapkan Alkitabnya. Alkitab, Kidung lalu Jemaatnya. kita siapkan Kidung Jemaat. Dan persembahannya. Oke, jadi Alkitab, Kidung Jemaat, dan persembahan bisa disiapkan sebelum kita memulai ibadah kita pagi ini. Dan kita akan bernyanyi lagu Aku Mau Cinta Yesus. Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, bayangkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari adik-adik kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa untuk memulai ibadah. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pagi ini datang ke hadirat Tuhan bersama dengan anak-anak-Mu sekolah minggu. Kami rindu memuji Tuhan, kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau hadir Tuhan melalui Roh Kudus-Mu dalam semua tempat kediaman anak-anak-Mu, sehingga mereka boleh bersuka cita dalam ibadah ini. Dan mereka boleh bersungguh-sungguh menaikkan pujian. Mereka boleh bersungguh-sungguh mengikuti semua ibadah mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati kakak-kakak sekolah minggu, semua yang turut ambil bagian dalam pelayanan untuk sekolah minggu ini. Sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan kami persembahkan untuk kemuliaan Tuhan saja. Terlebih dahulu ampuni kami atas segala dosa kami supaya kami layak menerima anugerah-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita mulai ibadah kita dengan bernyanyi Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1 dan 2. Waktuku miliknya.
mendengarkan ayat yang kedua. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Nah, adik-adik, minggu ini kita akan sama-sama mengucapkan dan memperagakan titah ke-10. Nah, kita ucapkan bareng-bareng ya, Kak. Oke, Kak Pinta. 1, 2, 3. Titah ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Kita ulang sekali lagi ya Kak ya, Boleh, biar Kak. semakin hafal. Ya, kita ulang di hitungan ketiga. 1, 2, 3. Titah ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Kayak sih, Kenapa Tita tuh? ini mengajarkan kita untuk tidak iri hati, Kak. Oh iya, benar banget. Justru harusnya kita bisa mensyukuri apa yang udah Tuhan beri ya gitu Kak Pinta ya. Iya, betul banget nih, Kak. Sama kayak lagu ini, Kak. Lagu apa tuh? Yes, dalam rumahku, Kak. Oh iya, saat Yesus di dalam rumahku, kita merasa senang. Yuk kalau gitu kita nyanyi lagu Yesus di dalam rumahku. Adik-adik bisa bangkit berdiri dulu. Kita nyanyikan dalam bahasa Indonesia. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Selanjutnya mau bahasa Batak. Yesus di bagat jaduki, sonang-sonanglah, sonang-sonanglah, sonang-sonanglah. Yesus di bagat jaduki, sonang-sonanglah, sonang-sonanglah. Selanjutnya Bahasa Inggrisnya. with Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. Yeah, Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Silakan duduk kembali adik-adik. Nah, sekarang kita mau minggu ayat hafalan nih, Kak. Oke. Ayat hafalannya diambil dari 1 Korintus 13 ayat 5. Kita ucapin bareng-bareng yuk, Kak. Ayo kita sebutkan ayat hafalan kita. 1 Korintus 13 ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Oke, adik-adik jangan lupa untuk dihafal ya ayat hafalannya. Nah, selanjutnya nih Kak Pinta, sebelum kita mau mendengarkan khotbah, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376 ayatnya yang pertama. Ikuti saja Tuhan, jalan damai bagi
Shalom adik-adik sekolah minggu. Sekarang ketemu lagi dalam ibadah ini bersama saya Inang Pendeta. Kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan atau menerima firman Tuhan. Inang Pendeta percaya bahwa adik-adik sekolah minggu sudah rapi ya. Sudah sarapan tadi pagi, sudah wangi. Dan ambil Alkitabnya masing-masing, dipegang dulu Alkitabnya. Maka kita persiapkan hati kita, marilah kita berdoa. Kasih dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita secara khusus untuk adik-adik sekolah minggu pada minggu hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-127 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Ayo semua buka Alkitabnya. Kita akan sama-sama nanti membacanya. Inang Pendeta dari sini, kamu dari rumahmu masing-masing. Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Kita mulai dari ayat yang ketiga. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, Inang Pendeta kan punya 2 anak yang masih sekolah minggu. Ini mereka yang berdua ini pernah bertanya, Mami, harta Mami yang paling berharga itu apa? Inang Pendeta menjawab bahwa harta Inang Pendeta yang paling berharga itu adalah anak-anak yang sudah diberikan Tuhan kepada keluarga Inang. Ini anak yang berdua ini paling berharga. Lebih mahal daripada istana. Lebih mahal dari rumah yang sangat-sangat besar. Lebih mahal dari mobil yang banyak. Lebih mahal dari permata. Dari apa lagi? Lebih mahal dari semua perhiasan, ya. Lebih mahal dari semua yang ada di dunia ini. Coba sekarang kamu tanya dulu mama papa di rumah, ayo harta paling berharga apa yang dimiliki mama papa? Ayo tanya dulu. Pasti jawabannya sama dengan Inang Pendeta. Harta yang paling berharga itu adalah anak-anak yang sudah diberikan oleh Tuhan di rumah masing-masing. Karena apa? Karena anak-anak yang dalam keluarga itu adalah pemberian Tuhan. Karena kamu, anak-anak sekolah minggu semuanya, adalah hadiah istimewa. Hadiah yang paling dan sangat-sangat berharga yang diberikan oleh Tuhan kepada mama dan papa. Itu yang dikatakan dalam ayat 3. Ya, setelah membaca di ayat 3 ini sekali lagi Nang bacakan, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah, ya. Ini ada yang bertanya, Inang Pendeta ini kok hanya menyebutkan anak laki-laki yang milik pusaka Tuhan? Ini berarti anak-anak, bukan berarti anak perempuan itu bukan milik pusaka Tuhan, ya. Tetapi sama. Ini pada saat itu dalam budaya orang Yahudi memang selalu hanya memperhitungkan laki-laki. Karena pada saat itu sering sekali terjadi perang, ya. Perang antara suku, perang antara negara, bangsa-bangsa.
yang selalu dihitung itu laki-laki. Ya. Sehingga dalam teks ini ya, budaya Yahudi itu yang sangat menonjol menyebutkan bahwa milik pusaka Tuhan adalah anak laki-laki. Tetapi dalam perjanjian baru, dalam Galatia 3 ayat 28, Rasul Paulus yang pendeta bacakan dikatakan tidak ada lagi orang Yahudi, tidak ada lagi orang Yunani, tidak ada laki-laki, tidak ada lagi perempuan. Semua sama di hadapan Tuhan. Jadi laki-laki perempuan adalah milik pusaka daripada Tuhan. Jadi adik-adik sekolah minggu adalah milik pusaka. Harta yang paling berharga dititipkan Tuhan kepada mama dan papa. Jadi itu yang pertama. Melalui teks ini kamu sudah mengetahui bahwa keberadaanmu di keluarga itu merupakan harta yang paling istimewa, yang paling berharga yang diberikan oleh Tuhan kepada keluarga. Jadi kamu adalah milik papa mama dan kamu adalah milik dari Tuhan, benar, milik dari Tuhan, ya. Kemudian yang kedua, adik-adik sekolah minggu melalui teks ini dikatakan bahwa adik-adik sekolah minggu itu sama seperti anak panah yang berada di tangan pahlawan. Ini sangat luar biasa ya. Tahu panah kan? Ya. Jadi mungkin saja adik-adik sekolah minggu ada yang memiliki mainan panah, ya kan? Jadi kalau anak panah itu harus ditancapkan, ada sasaran yang mau dituju dan itu akan harus berhasil ditancapkan ke arah mana dia sasarannya, ya kan? Jadi anak-anak sekolah minggu itu berada di tangan pahlawan. Pahlawannya siapa? Pahlawannya adalah orang tuanya, orang tua kita yang berada di rumah. Maka anak panah itu berada di tangan papa mama. Dan itu akan menjadi berguna, berharga ketika berhasil mencapai sasaran. Ya. Dan ternyata seorang pahlawan itu harus menjaga anak panahnya. Ya, harus selalu dijaga supaya jangan sampai patah. Harus dijaga supaya tetap runcing. Harus dijaga supaya tetap bersih, kuat, ya. Sama anak-anak sekolah minggu juga diumpamakan seperti anak panah yang akan menancap kemana? Kesuksesan, keberhasilan yang memang benar-benar dipersiapkan oleh orang tua supaya jangan sampai salah sasaran, ya kan? Jangan sampai salah sasaran. Salah sasaran dalam arti anak-anaknya jadi nakal, anak-anaknya jadi tidak sekolah lagi, tidak berhasil lagi, nggak mau menurut dengan orang tuanya, ya kan? Tidak mau belajar, itu udah salah sasaran. Anak-anaknya mencuri, ada anak-anak yang suka berantem, ada anak-anak yang suka melawan, ini sudah salah sasaran ini semuanya. Oleh karena itu pahlawan itu harus mempersiapkan anak panahnya itu supaya berhasil. Caranya bagaimana? Ya, kamu tadi sebagai anak-anak panah harus mau dipersiapkan supaya menancap ke sasaran yang tepat. Supaya berhasil, supaya sukses, supaya sehat, ya banyak. Caranya bagaimana? Caranya tentunya tadi itu anak panah harus dibersihkan. Anak panah itu harus diasah supaya tajam menancap. Anak panah itu harus dijaga supaya jangan sampai patah, ya. Maka anak-anak sekolah minggu juga mulai dari kecil harus dipersiapkan, dibimbing, dinasehati, ya, bukan hanya dikasih makan, bukan hanya dikasih vitamin. Ya, itu juga perlu, itu juga penting ya. Kalau orang tuamu memberikan kamu makanan, memberikan kamu minuman, memberikan kamu vitamin, itu penting supaya bertumbuh dalam keadaan sehat. Tetapi yang lebih penting lagi, ya, kamu dipersiapkan dengan harus menerima nasihat, ya.
harus menerima bimbingan, harus mau belajar. Secara khusus kamu harus mau menerima firman Tuhan. Ya, sehingga anak-anak itu boleh bertumbuh sampai dewasa. Dia menjadi anak-anak yang menghargai orang tuanya, yang menghargai gurunya, yang menghargai waktunya. Anak-anak itu menjadi sukses, ya. Karena apa? Karena dia mau mendengarkan nasihat, dia mau dijaga, dia mau dirawat sehingga bertumbuh dalam keadaan baik, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, maka dikatakan kamu akan berbahagia bersama orang tuamu. Ya, di ayat 5. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Karena apa? Anak panahnya sudah siap sedia untuk ditancapkan kepada sasaran yang tepat. Ya, anak-anak sekolah minggu sebagai milik Tuhan, maulah dibimbing, maulah dipersiapkan, maulah diajari, ya kan? Maulah mendengarkan nasihat. Itu adalah persiapan-persiapanmu untuk menuju menjadi orang yang berhasil di kemudian hari. Siapa yang mau berhasil? Semuanya kan? Pasti semuanya mau berhasil. Caranya bagaimana? Mau mendengarkan orang tua. Itu adalah pahlawan dalam keluarga. Dan pahlawan kita itu pasti pahlawan yang baik. Dia baik ketika dia mau memperhatikan anak-anaknya, ketika dia mau peduli dengan anak-anaknya, dan anak-anaknya juga harus mau menerima segala nasihat. Amin. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan secara khusus anak-anakmu sekolah minggu bahwa mereka adalah harta milik Tuhan yang telah dititipkan kepada mama papa di rumah. Dan biarlah mereka boleh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang bertumbuh dalam keadaan sehat, semakin mengenal Tuhan. Oleh karena mereka mau mendengarkan nasihat orang tua, nasihat guru-guru, bahkan semua orang yang mengasihi mereka. Sehingga kelak mereka menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang sukses. Mereka menjadi anak-anak yang baik. Mereka anak-anak yang penuh dengan kasih. Bapa di sorga, berkati para orang tua untuk membimbing anak-anak mereka. Biarlah hikmat yang daripada Tuhan Engkau curahkan kepada mereka. Engkau juga memberkati jika ada anak-anak sekolah minggu yang dalam keadaan sakit. Dan juga orang tua yang dalam keadaan sakit. Biarlah Engkau memberkati mereka Tuhan. Berikan mereka kesehatan. Sehingga mereka boleh kembali melanjutkan aktivitas mereka dengan baik dan penuh sukacita. Bapa di sorga, Kau juga berkati seluruh guru-guru sekolah minggu untuk melakukan berbagai pelayanan kepada anak-anak-Mu di masa pandemi ini. Bahkan seluruh orang-orang yang turut ambil bagian, berpartisipasi, mendukung pelayanan kepada anak-anak sekolah minggu. Tuhanlah yang memberkati mereka, Tuhan yang mencurahkan berkat-berkat, menambahkan sukacita dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka juga senantiasa bersyukur bahwa Tuhan baik dalam kehidupannya. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa kami supaya kami layak menerima kasih-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan pengumuman. Apa tuh Kak Yesi pengumumannya? Pengumuman yang pertama pastinya untuk adik-adik, untuk orang tua, untuk setiap yang menonton video ini dan juga untuk kakak guru sekolah minggu ya. Kita jangan sampai kendor untuk melakukan 5M supaya kita terbebas dari virus COVID ini, yaitu dengan yang pertama mencuci tangan, lalu memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi interaksi. Nah, selain itu, walaupun ibadah umumnya udah dimulai nih Kak, adik-adik tetap ibadah di rumah aja, tidak usah ikut orang tua ke gereja dulu ya. Iya, di rumah dulu ya. Iya, kita akan melakukan ibadah sekolah minggu
Minggu HKBP Cijantung melalui YouTube nih Kak, jam 7 pagi. Oke, tiap hari Minggu jam 7 pagi ya Kak ya? Iya Kak, ada yang baru nih Kak. Apa tuh di yang Sekolah baru? Minggu. Nah, setiap di akhir bulan terakhir ada live streaming nih Kak di HKBP gitu. Cijantung. Berarti kalau minggu-minggu lainnya itu di YouTube jam 7, tapi di akhir bulan itu ada live streaming ya? Iya Kak. Oke, ih seru banget. Nah, selain tadi pengumuman tentang protokol kesehatan, lalu tentang ibadah online di rumah, kakak-kakak guru sekolah minggu juga mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun di minggu ini. Kita ucapin ya Kak ya? Ayo Kak. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Oke, selanjutnya kita juga mau mengumumkan tugas online minggu ini. Nah, pertama Kak Yesi akan terlebih dahulu menyampaikan tugas online untuk adik-adik orang kecil. Jadi tugasnya itu seru banget tau Kak. Apa tuh Kak? Tugasnya tuh kita menyanyikan lagu Laskar Kristus seperti lagu yang tadi kan? Iya, betul banget Kak. Iya, jadi adik-adik bisa minta bantuan orang tua untuk membuka link yang ada di description box di bawah video ini. Lalu adik-adik bisa mengikuti gerakan yang ada di video tersebut. Kalau sudah, nanti bisa juga dibantu orang tua untuk merekam nyanyian serta gerakannya dalam format video. Setelah itu jangan lupa untuk menyebutkan nama lengkap beserta marga di dalam video tersebut. Kalau sudah semuanya, terakhir kirimkan video tersebut ke abang kakak guru sekolah minggu. Itu tugas untuk orang kecil. Oh, Kak. kalau gitu aku mau ngumumin untuk tugas orang besar nih Kak. Oke, apa tugasnya? Untuk orang besar menceritakan cita-citaku. Oh, caranya? Caranya rekam video dan lanjutkan cerita ini. Saat aku besar nanti, aku ingin menjadi titik-titik. Maka yang aku lakukan adalah titik-titik. Oke, jadi titik-titiknya itu diisi dengan cita-cita kita dan apa yang dilakukan gitu ya Betul Kak? tuh Kak. Kayak misalnya Oh. contohnya gini Kak. Gimana contohnya? Saat aku besar nanti, aku ingin menjadi dokter. Gitu. Maka yang aku lakukan adalah belajar. Oh gitu. Oke, berarti menceritakan cita-citanya ya Kak ya? Betul banget Oke. Kak. Lalu kalau Selanjutnya, jangan lupa menyebutkan nama dan marga yang lengkap dalam video rekamanmu. Yang terakhir Kak, kirim videomu ke abang dan kakak guru sekolah minggu. Oke, berarti itu ya tadi untuk orang kecil menyanyikan lagu Laskar Kristus, Ya betul. orang besar untuk menceritakan Cita-citanya. Oke, Seru banget ya Kak tugas-tugas sekolah Iya, minggunya. seru banget. Oh iya Kak, kapan sih dikumpulin tugasnya? Oke, tugas yang dikasih minggu ini itu akan dikumpulkan di paling lambat hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021. Gitu Kak Pinta. Oke deh Kak, kalau gitu kita juga mau lihat nih Kak tugas-tugas hasil karya, tugas-tugas online yang sudah diberikan adik-adik sekolah minggu. Oke, kalau gitu kita lihat dulu.
sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Sebelumnya mari kita doakan persembahan kita dengan mengucapkan, Akan kupersembahkan persembahan ini untuk kerajaan surga. Kita akan bernyanyi dari buku ND 550 ayat 1 dan 2 sembari mengumpulkan persembahan. Tanganku na met-met hulehon batu debata, dai nangin alojain sayuru paku namai, tangaki di homai, tangaki di homai. Naen patu na met-met hulehon batu debata, magojong asuruani dai nangin alojai, nampati di homai, nampati di homai. Kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin, marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati saudara sampai selama-lamanya. Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Kita ketemu lagi di ibadah sekolah minggu berikutnya. Kak Pinta, Bang Niko, Kak Esi mengucapkan Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.